Waalaikumsalam. Dila ya? Iya. Gimana dek kabarnya? Alhamdulillah baik mas. Iya baik ya. Gimana? Itu sekolahnya lancar nggak? Lancar alhamdulillah. Lancar ya. Tadi habis pelajaran siapa? Pelajaran matematika. Matematika. Bisa ya? Bisa. Bisa nangkap materi juga kan? Bisa. Habis ini pelajaran siapa kalau di sini? Di sini pelajaran sosiologi. Oh sosiologi. Enak itu ya sosial gitu. Iya. Tadi dari rumah udah sarapan belum? Belum mas. Kok belum terus? Iya. Nggak pernah sarapan ya? Nggak pernah. Iya iya. Gimana deh, masih inget kan sama apa yang kita bahas di kegiatan konseling kemarin? Masih. Ya, jadi di konseling itu kan ada asas-asas seperti asas kerahasiaan, terus ada asas sukarela juga gitu, ya kan? Masih Iya, inget kan? Masih. Ya. Kalau dari masalah kemarin juga masih inget dong. Masih mas. Terus gimana? Udah ada perkembangan belum deh? Udah lumayan mas, tapi belum banyak. Udah lumayan tuh maksudnya perubahannya apa? Perubahannya ya saya jadi mikir yang omongan kemarin kalau yang kita pikir tuh belum tentu di pikiran orang lain tuh sama. Berarti Dila sekarang udah bisa mikir kalau apa yang kita pikirkan itu belum tentu orang lain juga sama pemikirannya sama kayak Dila gitu ya. Betul mas. Ya. Terus apa perkembangannya dari pemikiran itu? Ya saya kalau ada orang ngomong gimana juga gitu, dengerin omongan mereka yang baik aja mas. Jadi yang ngomong yang gimana kayak komen saya atau apa nggak saya dengerin. Jadi biar buat saya jadi lebih percaya diri. Oh berarti sekarang tuh Dila tuh ya udah mulai bisa memfilter ya, maksudnya menyaring omongan dari orang, jadi diambil yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya enggak gitu ya. Betul mas. Nah, ya. Terus kalau dari pembahasan kemarin kan Dila ingin merubah yang di lingkungan sekitar itu kan awalnya Dila merasa minder gitu kan kalau melihat orang lain pakai bajunya bagus, mukanya cakep, itu juga suka minder. Nah sekarang udah ada perubahan belum? Kalau itu belum terlalu mas. Belum terlalu itu gimana? Masih kadang suka tetap ya minder. Berarti sekarang masih suka minder gitu walaupun sedikit gitu ya. Iya. Berarti pernah juga dia merasa nggak minder, maksudnya percaya diri gitu ya? Iya pernah mas. Iya. Lalu kalau di di lingkungan sekolahan gimana? Kan kemarin kan udah dibahas seperti Dila itu suka minder waktu gurunya bertanya melempar pertanyaan gitu. Nah Dila sebenarnya udah tahu jawabannya apa, tapi Dila merasa minder gitu kan. Terus waktu presentasi juga sering merasa gitu, padahal presentasinya sama teman-teman sendiri gitu. Gimana? Udah ada perkembangan belum kalau dari sisi pendidikan di sekolah itu? Kalau itu belum terlalu mas. Jadi tapi udah ada kemajuan sedikit. Kan butuh proses juga. Iya betul. Jadi saya belum sepenuhnya bisa berani gitu untuk percaya diri. Kalau
gurunya ngasih pertanyaan. Kemajuan yang ada di lingkungan sekolahan itu seperti apa nih contohnya? Saya kalau presentasi itu udah lumayan berani juga, aktif gitu. Jadi sekarang waktu presentasi tugas gitu udah mulai aktif gitu ya, nggak seperti dulu yang minder gitu-gitu. Nah, terus dari diri kamu sendiri gimana? Ngerasa kalau mulai percaya diri nih? Apakah senang? Apakah biasa aja gitu? Gimana? Senang. Senang ya? Berarti kalau dibilang senang kan otomatis ada rasa semangat untuk lebih percaya diri dong ke depannya. Iya kan? Nah, gitu. Terus kendala yang lain ada nggak, Dik? Kendala lain maksudnya dalam hal masalah kayak gitu? Iya, maksudnya tetap dalam konteks percaya diri. Nah. Kendala lainnya itu ya itu mas, kadang saya masih suka susah percaya diri, suka lalu melihat orang lain, jadi kayak merasa kurang terus gitu, nggak percaya diri gitu mas. Tapi kalau waktu di sekolah itu nggak ada gurunya, itu dibilang masih sering merasa minder gitu, apa udah bisa ceria, maksudnya udah bisa berbaur sama teman-teman kamu gitu? Udah bisa bergaul. Oh gitu, jadi kalau ada gurunya masih suka ragu begitu ya? Iya. Oh, kalau gitu bisa dibilang mindernya ke guru nggak sih? Benar. Oh ya, berarti kalau kayak di lapangan, maksudnya kegiatan di luar sekolah, apa maksudnya tetap di dalam sekolah tetapi nggak ada guru, seperti tugas praktek atau dan lain-lain, itu udah bisa melakukan kegiatan seperti biasa begitu ya? Iya. Terus dari perubahan yang udah kamu lakuin ini, dari teman-teman kamu itu ada yang ngebantuin nggak sih biar kamu bisa lebih percaya diri gitu, ada nggak? Saya nggak ada temen yang deket banget gitu, jadi kayak sebatas temen aja gitu, nggak yang deket cerita apa gitu, nggak. Jadi cuma hanya temen biasa. Oh berarti Dedina ini nggak punya teman buat cerita masalah apa sih yang sebenarnya kamu alami sekarang ini gitu kan? Iya betul mas. Kenapa kok Dedina itu maksudnya nggak punya teman dekat itu, ada alasan lain gitu apa gimana? Saya kayak ngerasa kurang cocok sama teman-teman di kelas aja mas. Jadi saya lebih cocok sama temen yang kelas lain gitu. Oh, jadi Dedina itu merasa kurang cocoknya sama teman sekelas, Iya. tapi malah cocok sama yang kelas lain gitu ya? Iya mas. Maksud dari kurang cocok itu gimana tuh? Kurang masuk gitu mas. Gak klop, kurang masuk gitu mas, kayak gak sejalan. Itu yang rasa Dedina sendiri atau memang dilihat dari realitanya gitu?
Em, saya aja mungkin yang ngerasa kayak gitu. Kenapa? Hal apa yang bikin dibilang merasa gitu? Temen kelas saya tuh gimana ya mas, kayak berkubu-kubu, ada yang geng sini, geng sana gitu. Iya. Jadi kelas kamu itu kebagi-bagi itu ya? Iya, kelasnya. banyak circle gitu. Kenapa nggak ikutan sama satu circle di satu kelas kamu itu? Saya nggak bisa mas kalau kayak gitu, jadi kayak saya lebih suka yang sana sini aja gitu. Maksudnya nggak berkubu-kubu gitu? Iya. Oh iya. Oh. Saya nggak bisa kalau ikut kubu sini kubu sana gitu, jadi kayak ya udah saya ikut mana aja gitu. Didila itu takut gak sih, maksudnya nanti kalau ada tugas apa gitu kan satu kelas, otomatis tugasnya kan juga sama. Nah mereka teman-teman kamu itu yang satu kubu itu lagi kerja bareng, maksudnya kerja kelompok bareng gitu, takut gak deh? Enggak mas. Kalau semisal ada tugas gitu yang tugasnya agak berat gitu ya, nah itu Didila ikut join belajar sama kubu tertentu gitu apa ngerjain sendiri? Kalau misalnya emang tugasnya kelompok gitu ya udah mas, kayak saya ngerjain bareng gitu, bareng kelompok itu. Tapi kalau emang tugasnya nggak kelompok ya udah gitu, saya suka ngerjain sendiri. Kalau emang saya nggak bisa ya saya nanya ke salah satu orang, nggak nanya ke yang semua itu buku itu. Nah waktu Didila ini ngerjain sama satu kelompok yang kan otomatis apa namanya bukan satu circle ya sama kamu, itu gimana rasanya? Nyaman aja apa kayak ada hal lain gitu deh? Kalau agak kurang nyaman, bisa bilang kurang nyaman, tapi kan saya nggak yang masuk kubu itu, jadi ya saya berteman sama siapa aja gitu mas. Jadi ya nyaman gak nyaman. Berarti yang bikin Dila nyaman gak nyaman itu sebenarnya dari itu ya, apa gara-gara teman sekelas itu berkubu-kubu gitu ya? Iya mas. Ya. Ada yang diceritain lagi nggak? Maksudnya hal yang bikin kamu bisa kurang pede itu apa? Nggak nyaman sama teman kamu itu, ada yang ceritain lagi nggak? Nggak ada mas. Cuma itu masalahnya, saya kurang percaya diri gitu. Terus juga teman saya nggak ada yang ngebantu saya buat percaya diri gitu. Tapi kan tadi kan udah dibilang ya kalau Dila apa namanya punya teman dekat walaupun itu beda kelas. Nah itu dia support kamu nggak sih untuk lebih pede buat kedepannya gitu? Ya saya juga sama yang beda kelas itu nggak terlalu deket banget, cuma lebih deket daripada teman saya yang sekelas ini. Oh, jadi teman yang beda kelas tadi itu sebenarnya juga nggak dekat-dekat banget ya sama kamu, cuman lebih dekat daripada yang teman kamu sekelas. Iya. Itu ya. Kan tadi udah diceritakan sama Dila kalau Dila itu sebenarnya nggak punya temen yang emang benar-benar dekat gitu ya. Tadi diceritain juga kalau teman beda kelas itu ternyata nggak sedekat itu, cuman lebih dekat daripada teman yang ada di kelas. Nah kalau seperti itu ada orang lain nggak yang kira-kira bisa support kamu? Mungkin bisa orang tua, apa pihak keluarga, apa pacar, apa lain-lain gitu deh.
pacar saya. Oh, pacar kamu ya. Itu kamu sama pacar kamu disupport ya untuk kedepannya? Iya. Seperti apa contohnya? Iya, kayak saya malah saya kayak terbuka gitu mas ke dia, terus dia kayak support saya, terus kayak pokoknya dia kayak ngasih saya omongan yang baik-baik gitulah, jadi buat saya lebih percaya diri gitu, kadang juga motivasi saya gitu. Saya lebih malah terbuka ke pacar saya daripada ke orang tua saya atau keluarga. Oh, jadi Dedila itu lebih terbuka, lebih bisa ceritain apa yang ada di Dedila rasain itu ke pacarnya gitu ya. Terus gimana dia meyakinkan kamu untuk biar lebih percaya diri gitu ke depannya? Ya, pacar saya kayak bilang kalau saya tuh gak boleh mendengarkan omongan orang gitu. Kalau saya tuh kayak kata dia tuh ya yang tadi saya omongin mas, kalau yang saya pikir tuh belum tentu ada di pikiran orang lain juga. Oh, itu dari pacar kamu ya. Terus ya sama kamu di itu diingat. ya diingat. Ya. Berarti sekarang itu yang kamu permasalahkan itu tinggal apa? Tadi kan udah ada perkembangan ya, seperti kadang-kadang nggak merasa minder tapi kadang-kadang masih ya. Nah, itu apa aja deh kalau dari kamu sendiri? Maksudnya apa aja mas? Kayak di sekolah gitu loh, kan kurang pede masih kalau di sekolah. Terus di luar kan juga kadang-kadang pede, kadang-kadang enggak. Nah, itu udah jelas kan mas permasalahannya apa. Untuk kedepannya apa nih yang mau Dedila benerin dulu? Mungkin saya bisa lebih cari teman dekat gitu mas, buat bikin saya percaya diri, teman kelas mungkin, atau saya lebih dekat sama teman saya yang beda kelas itu, lebih mendekatkan biar makin akrab gitu mas. Coba pilih salah satu, maksudnya di antara teman-teman kamu itu tadi kamu mau dekatnya yang kelas itu apa yang kelas beda kelas? Kalau bisa semuanya mas. Oh gitu ya. Berarti untuk seperti kurang percaya diri di sekolah apa di luar itu dibelakangin dulu. Iya, kalau dia kan kalau saya udah punya teman dekat, saya bisa lebih percaya diri di sekolah. Terus udah tahu nggak gimana caranya buat ngedeketin, maksudnya biar kamu itu lebih dekat sama teman kelas kamu? Udah tahu caranya belum? Belum menemukan sih. Tadi kan udah dijelaskan kalau kamu kurang suka gara-gara buku-buku gitu. Nah, itu nanti kalau kamu pengen lebih dekat, maksudnya bukan hanya sekedar teman ketemu tapi teman cerita, itu jadi masalah lagi enggak? Soalnya kan awalnya udah kamu gak suka gara-gara berkupu-kupu itu. Kan ini baru rencana saya ya mas, belum saya lakuin. Jadi mungkin saya coba dulu. Terus kira-kira kapan untuk Dedila mencoba biar lebih dekat sama teman-teman kelas kamu? Secepatnya mas. Secepatnya ya. Berarti kalau secepatnya bisa dilakuin nanti, ya kan? Iya. Kalau begitu
berhubung ini tadi waktunya juga sudah 20 sampai 25 menit, kita tutup kegiatan konseling pada hari ini. Nah, untuk minggu depan Regina ceritakan lagi ya bagaimana perkembangannya masalah percaya diri ini kepada saya. Iya mas, Udah jelas? jelas mas. Kalau sudah jelas, ya udah mari kita tutup aja kegiatan konseling pada hari ini. Baik mas, Ya, terima kasih mas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.